Sampurasun, dulur-dulur, baraya orang Sunda, selamat berjumpa kembali di channel Pasundan Fak, channel yang akan menyajikan sejarah, kebudayaan, kesenian, berita yang menjadi fakta orang Sunda, dulu dan sekarang. Untuk kemajuan dan berkembangnya channel ini mohon di-subscribe, like dan komennya. Hatur nuhun, sok tonton, ulah hilap sambil ngopi. Hai, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, dan malam kepada Anda, dimanapun Anda berada. Di konten kali ini, Pasundan Facts akan membahas secara rangkum tentang kota Cirebon. Ayo, siapa yang ingin tahu tentang Cirebon? Yuk tonton dan simak sampai akhir videonya. Jangan lupa duduk yang rapi dan sambil ngopi, biar gak ngantuk. Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Cirebon sebanyak 343.497 jiwa, dengan kepadatan 9.194 jiwa km2. Pada awalnya Cirebon berasal dari kata Sarumban. Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang kemudian diberi nama Caruban. Carub dalam bahasa Jawa artinya bersatu padu. Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka bangsa, di antaranya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya bangsa Arab, agama, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian pelafalan kata Caruban berubah lagi menjadi Karbon dan kemudian Cirebon. Selain karena faktor penamaan tempat, penyebutan kata Cirebon juga dikarenakan sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan. Maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon, udang kecil, di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi atau yang dalam bahasa Jawa Cirebon disebut belendrang, yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon, inilah berkembang sebutan Cairebon, bahasa Sunda, air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Kota Cirebon terletak pada 6 derajat 41 S 108 derajat 33 pantai utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur 8 km, utara ke selatan 11 km dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter, termasuk dataran rendah. Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah kota Bandung dan 258 km dari arah kota Jakarta. Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan kota Cirebon memiliki wilayah dataran yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Luas kota Cirebon adalah 37,36 km persegi dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan 32%. Dan tanah pertanian 38%. Wilayah Kota Madya Cirebon sebelah utara dibatasi Sungai Kedung Pane, sebelah barat dibatasi Sungai Banjir Kanal, Kabupaten Cirebon, sebelah selatan dibatasi Sungai Kalijaga, sebelah timur dibatasi Laut Jawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-2000 dpl, sementara kemiringan lereng antara 0 hingga 40%, di mana 0 hingga 3%. Merupakan daerah berkarakteristik kota, 3 hingga 25% daerah transmisi dan 25 hingga 40% merupakan pinggiran. Kota ini dilalui oleh beberapa sungai, di antaranya Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean, dan Sungai Kalijaga. Kota Cirebon termasuk daerah iklim tropis dengan tipe iklim muson tropis, AM.
Kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 93% dengan kelembapan udara tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret dan angka terendah terjadi pada bulan Juni-Agustus. Rata-rata curah hujan tahunan di kota Cirebon 2.260 mm tahun dengan jumlah hari hujan 155 hari. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, iklim di kota Cirebon termasuk dalam tipe iklim C dengan nilai Q 37,5% persentase antara bulan kering dan basah. Kota Cirebon memiliki 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Dengan luas wilayah 37,36 km persegi dan sebaran penduduk 8.719 jiwa km.
Kesultanan Cirebon adalah kerajaan bercorak Islam pertama di Tanah Sunda atau Jawa Barat. Sejarah kerajaan yang wilayahnya pernah menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara lalu Pajajaran ini didirikan pada abad ke-15 Masehi, tepatnya tahun 1430. Awalnya Cirebon merupakan daerah bernama Kebon Pesisir atau Tegal Alang-alang. Kerajaan Cirebon dirintis oleh Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Raja Pajajaran dari Kerajaan Sunda Galuh, yakni Prabu Siliwangi dengan permaisurinya Nyai Subang Larang. Sulendraniningrat dalam sejarah Cirebon tahun 1978 menyebutkan bahwa pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang yang beragama Islam melahirkan 3 orang anak, yaitu Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyai Larasantang, dan Raden Kian Santang atau Pangeran Sengara. Setelah beranjak dewasa, ketiga anak Prabu Siliwangi dari permaisuri Nyai Subang Larang dipersilahkan meninggalkan kerajaan Pajajaran yang menganut ajaran Sunda Wiwitan, Hindu, atau Buddha. Putra sulung Prabu Siliwangi dari permaisuri, Raden Walangsungsang alias Pangeran Cakrabuana, kehilangan haknya untuk bertahta di Pajajaran karena memilih memeluk agama Islam seperti ibunya. Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana memilih untuk memperdalam agama Islam ke Tegal Alang-alang atau Kebon Pesisir. Lalu diikuti oleh adiknya Larasantang. Dalam perjalanan, Raden Walangsungsang menikah dengan Nyai Endang Gelis. Sesampainya di Kebon Pesisir, mereka berguru kepada Syekh Nurul Jati. Di daerah pesisir utara Jawa inilah Raden Walangsungsang mendirikan pedukuhan sebagai cikal bakal kerajaan Cirebon. Setelah mendirikan pedukuhan, Raden Walangsungsang dan Larasantang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Di perjalanan, Larasantang menikah dengan Syarif Abdillah bin Nurul Alim. Dari pernikahan ini, Nyai Larasantang melahirkan 2 orang anak laki-laki bernama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sepulang dari Tanah Suci, dikutip dari Susilaningrat dalam Dalem Agung Pakungwati Keraton Kesepuhan Cirebon, Raden Walangsungsang kembali ke pedukuhan dan mendirikan pemerintahan yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan atau Kesultanan Cirebon pada 1430 Masehi. Pendirian Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Demak di Jawa Tengah yang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa sekaligus sebagai kerajaan yang memungkasi riwayat kerajaan Majapahit. Heru Erwantoro dalam Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon yang termaktub di Jurnal Patanjala tahun 2012 menyebutkan Walangsungsang alias Cakrabuana wafat pada 1479, tampuk kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah. Seperti diketahui, Syarif Hidayatullah adalah keponakan Raden Walangsungsang atau putra pertama dari adiknya Nyai Larasantang. Syarif Hidayatullah pada akhirnya dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon mencapai kemajuan pesat, baik di bidang agama, politik, maupun perdagangan. Dalam bidang agama, sangat jelas terlihat bahwa Islamisasi berjalan sangat masif. Dakwah agama Islam ke berbagai wilayah terus-menerus dilakukan. Sedangkan di sektor politik, perluasan daerah menjadi salah satu fokus yang dijalankan. Bersama Demak, misalnya, Cirebon mampu merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada 1527 untuk membendung pengaruh Portugis. Selain itu, tulis Heru Erwantoro dalam Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon di Jurnal Patanjala tahun 2012, Sunan Gunung Jati menerapkan sistem politik yang didasarkan atas asas desentralisasi yang berpola kerajaan pesisir.
Strategi desentralisasi itu dilakukan dengan menerapkan program pemerintahan yang bertumpu pada intensitas pengembangan dakwah Islam ke seluruh wilayah bawahannya di tanah Sunda. Usaha ini didukung oleh perekonomian yang kuat dengan menitik beratkan pada perdagangan dengan berbagai bangsa seperti Champa, Malaka, India, Cina, hingga Arab. Sepeninggal Sunan Gunung Jati yang wafat pada 1568, Kesultanan Cirebon mulai diincar bangsa-bangsa asing, terutama Belanda alias VOC. Setelah terlibat polemik selama bertahun-tahun, akhirnya Cirebon menyerah. Ditandatangani perjanjian antara para pemegang otoritas Cirebon dengan Belanda. Perjanjian tersebut membuat VOC berhak memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon. Selain itu, wilayah Kesultanan Cirebon menjadi protektorat yang berada wilayah di bawah naungan Belanda. Antara tahun 1906 hingga 1926, Belanda secara resmi menghapus kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon dan Cirebon terbebas dari cengkeraman Belanda pada 1942 hingga akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia sejak 1945.